Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Kalino, Baitur Amin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Jelimpo, yaitu Ibu Hilaria Weni SS, kemudian Kepala SDN 05 Anak Bawang, dan Kepala Tunas Baru, kemudian ada juga Pak Franciscus Agus sebagai Ketua Komite Kepala, kemudian ada Ketua Pok Darwis, Bapak Servanus Uwis, dan perwakilan dari rekan guru, tokoh masyarakat, perwakilan orang tua dan murid yang ada di ruangan ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka identifikasi atau pemetaan aset yang ada di sekolah dan sekitarnya. Oke, untuk mengefisienkan waktu saya akan menyampaikan susunan agenda kita hari ini. Yang pertama adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kusmanto. Selanjutnya kata sambutan oleh Kepala SMPN 2 Jelimpo. Kemudian yang ketiga acara inti, yaitu nanti pemaparan aset sekaligus diskusi secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi hanya rangkaian kegiatan kita. Untuk mengefisienkan waktu, selain aku sekali persilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk memimpin doa pada kegiatan ini. Izinkan saya memimpin doa ini secara katolik, mungkin boleh menyesuaikan. Untuk yang berdalam itu, mari kita bersama-sama dan persiapkan hati kita. Mari kita siap. Mari kita angkat tanda tangan kita dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang berkuasa yang berkata dalam surga dan puji dan syukur dan kebenaran pada pagi hari ini, di mana sampai saat ini kami masih kompleks setan, sehingga kami dapat bersama-sama kembali berkumpul di ruangan ini. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima apa yang akan disampaikan oleh narasumber kami pada saat ini dalam kegiatan identifikasi melalui praktik aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah pada hari ini. Tuhan bimbing kami, naungi kami semua pada saat ini supaya kami bersama-sama dapat memecahkan segala persoalan atau hal-hal yang terkait dengan aset di sekolah kami ini. Dan semoga Bapak Yesus kami serahkan seluruhnya dalam rangkaian kegiatan ini dalam nama Putra Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan antara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Kus sudah memimpin doa untuk keberkahan agenda kita kali ini. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala SMP 2 Jelimpo kepada Ibu Hilaria Weni SS, kami persilakan. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SD 05 Anak Bawang dan Agus, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Jelimpo, hormati komite sekolah, perwakilan tua, lalu ada juga Ketua Pok Darwis, Adil Kak Kalino, Baitur Amin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama di ruangan kelas ini untuk bersama-sama mendengarkan dan mencari tahu, mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan sekolah, kemajuan sekolah, sehingga aset-aset yang ada itu bisa dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan kerjasama berbagai kegiatan. Kita tahu bahwa di sekitar kita ada lumayan banyak aset gitu ya, yang mungkin bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan pelaksanaan atau kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan sekolah ataupun kemajuan desa. Contoh misalnya yang kemarin kegiatan persari itu ya, kita memanfaatkan riam angan untuk kegiatan itu juga aset ya. Jadi contoh lainnya misalnya kegiatan Hari Bumi kemarin ya. Hari Bumi itu kan kegiatan desa ya. Tapi karena ada undangan, ada kerjasama, kita bisa hadir di sana. Sebenarnya itu bisa dimaksimalkan ya. Misalnya ketika penyambutan tamu kemarin, anak kita ini kan, anak SMP ini ada yang pandai nari ya. Jadi sebenarnya kemarin bisa kita maksimalkan gitu ya acaranya. Jadi ada kerjasama gitu kan. Jadi untuk kedepannya kami membuka diri kepada pihak SD misalnya ya, lalu Pok Darwis, komite orang tua, jika ada kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekitar kita ini, di sekitar sekolah,
kami membuka diri kami untuk bekerja sama, ya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan itu bisa lebih sukses lagi, ya. Nah, selama ini memang sudah kita manfaatkan aset-aset desa. Saya tadi yang kayak Riam Angan. Jadi kami bersyukur sekali sekolah ini terletak di sekitar Riam ini. Sehingga kemarin ketika mau mengadakan kegiatan kami minta izin dulu dengan Ketua Pokdarwis, lalu dengan Kepala Desa, sehingga akhirnya semua bisa berjalan dengan baik, ya. Lalu dengan SD kemarin kita kerjasama juga waktu upacara bersama-sama, gitu ya. Dalam hal lain juga ketika membuat SKT sekolah ini. Nah, ini kan aset yang meskipun kelihatan minim dan kita di kampung, tetapi kalau ada kerjasama yang baik maka bisa maksimal hasilnya. Kalau aset banyak, ya, aset di sini bukan berarti benda-benda ini, ya, tetapi bisa PT sawit, perusahaan, gitu ya. Lalu ada PDAM, PLN, itu merupakan aset namanya, yang bisa diajak kerjasama oleh sekolah. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Aset banyak misalnya, tapi kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak dimanfaatkan dengan baik, maka tidak bisa berjalan dengan baik pula. Namun kalau asetnya minim, sederhana, apa yang ada di situ tapi dimanfaatkan dengan baik, ada kerjasama yang baik, maka hasilnya pasti maksimal. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya pemaparan yang akan kita dapatkan dari calon guru penggerak ini bisa membuka wawasan kita, sehingga dalam kegiatan selanjutnya kita bisa lebih bersemangat lagi untuk menjalin kerjasama menggunakan aset yang ada. Sekian dari saya. Adil Katalino, Bacurami, Kak Saruga, Bahasa Ingat, Kak Cipata. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Dojelimpo yang telah memberikan kata sambutan. Di sini ada kata kunci dari beliau bahwa ada kata kolaboratif atau kerjasama, dan kami siap membuka diri untuk kegiatan apapun untuk melibatkan siswa-siswi ataupun kami semuanya yang ada di sekolah ini. Baik, selanjutnya kita masuki acara inti, yaitu mengenai pemaparan. Kenapa kita ada di sini? Pemaparan di sini nanti sambil kita diskusi sama-sama, bekerja sama, berkolaboratif, ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dari kami semua. Sementara ini kami baru berdiskusi secara klasikal biasa aja di dalam kantor, gitu, nanya ini itu. Kemudian di sini siapa tahu nanti dapat masukan dari Bapak Ibu. Oke, sebelum Bu Eni memaparkan dan memandu untuk kegiatan mengidentifikasi atau memetakan aset yang ada di sekolah dan sekitar sekolah kita yang bisa dimanfaatkan, saya akan menyampaikan sedikit pendahuluannya, yaitu kita bertujuan untuk mengidentifikasi secara kolaboratif atau bersama-sama warga sekolah. Nah, warga sekolah di sini murid, siswa, orang tua, guru, dan lain sebagainya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, agar semua warga sekolah itu dapat mengetahuinya, memanfaatkannya juga untuk peningkatan kualitas pendidikan. Walaupun misalnya dalam kualitas pembelajaran, misalnya kita punya lahan nih, nah itu bisa digunakan dalam pembelajaran juga. Oke, mengapa semuanya terlibat gitu? Karena seperti kita ketahui bahwa sekolah itu dikatakan sebagai sebuah ekosistem, di mana di dalam ekosistem, kalau di dalam geologi itu adanya komunitas tertentu di dalamnya. Nah, ada komunitas guru, komunitas orang tua atau wali murid, kemudian ada komunitas perangkat desa yang ada di sekitar sekolah dan lain sebagainya. Nah, sebagai ekosistem ada namanya bentuk interaksi ataupun saling berhubungan gitu antara faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, faktor biotik di sini adalah faktor yang hidup. Siapa aja yang berperan dalam mengelola sumber daya atau aset yang ada. Kemudian yang abiotiknya, unsur tidak hidupnya, apa aja nanti itu, misalnya dari fisik, bangunan, dan lain sebagainya. Oke, nah dari kedua unsur ini akan saling berinteraksi sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Itu yang kita harapkan semuanya. Nah, ini adalah contoh-contoh faktor biotik yang ada di sekolah. Ada murid, kepala sekolah, guru, staf PU, pengawas sekolah, orang tua, sehingga kami di sini juga mengundang perwakilan orang tua, kemudian masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait yang pastinya adalah dinas pendidikan dan pemerintah daerah, kemudian perangkat desa, kemudian camat juga kita penting juga ya. Kemudian yang untuk abiotiknya ada dari segi dana atau keuangan, kemudian ada sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, dan lingkungan alamnya. Nah, setelah disinggung oleh Kepala SMP Dojelimpo tadi bahwa kita bersyukur punya Riam Angan juga, jadi kami bisa juga menjadikan itu sebagai tempat edukasi bagi siswa-siswi kami. Oke, yang ini akan kita bahas atau dipaparkan oleh Bu Eni nanti. Ada 7 modal aset atau kekuatan. Yang pertama adalah manusia, yang kedua agama atau budaya, yang ketiga ada sosial, yang keempat fisik, yang kelima finansial, yang keenam ada lingkungan atau alam, dan yang ketujuh politik. Nah, untuk mengetahuinya nanti mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Saya persilakan untuk Ibu Eni Susiana untuk memaparkan, dan nanti sambil kita berdiskusi biar tak lupa gitu per aset atau per modalnya. Tapi kan kalau udah dipaparkan semua terus baru ditanya agak lupa gitu takutnya ya. Jadi kita per aset aja. Oke, kepada Ibu Eni Susiana saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Lamia telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan tentang beraset. Nah, baik, terima kasih ya kepada Bapak Ibu dulu telah bersedia hadir. Nah, di sini kita akan bagi aset ini untuk memenuhi tugas kita
kita CGP, jadi kita masih masa pendidikan CGP, jadi untuk memenuhi tugas aksi nyata 3.2 yaitu tentang pemetaan aset. Nah, jadi di sini kita disuruh membahas aset-aset yang ada di sekitar sekolah dan bisa dimanfaatkan untuk edukasi atau pembelajaran proses pembelajaran. Nah, jadi saya minta tolong kepada Bapak atau Ibu di sini atau adik-adik juga ya, kita sama-sama membahas tentang aset ini dan manfaatnya. Mungkin yang kami paparkan ini masih kurang. Jadi ada beberapa yang ini tugas kami dan kami telah memaparkan. Mungkin ada masukan yang perlu ditambahkan. Nah, itu akan kami tambahkan dan ini akan menjadi tugas kami untuk kami sampaikan ke LLS. Jadi akan di LLS. Nah, jadi saya persilakan ya Bapak atau Ibu jika ada masukan gitu ya. Jadi minta saya pulang dari pemaparan kami silakan ditambahkan. Jadi mohon kerjasamanya juga. Kita sama-sama aja. Baik, saya sebelah sini aja bisa. Oke, baik. Pertama kita membahas tentang modal manusia. Nah, di sini modal manusia dibagi beberapa bidang, yaitu ada bidang pendidikan. Nah, untuk pendidikan, nah di sekolah SMP Negeri 2 Cilipuni, kita memiliki kepala sekolah, hanya satu kepala sekolah. Terus memiliki guru, di sini kita ada 8 guru. Terus kita juga memiliki teknik dan murid sebanyak sekitar 67 orang. Nah, terus kepala sekolah dan guru ini lulusannya S1 dan S2. Jadi kami punya guru yang lulusan S2 juga. Nah, terus bersertif, jadi mempunyai sertifikat pendidik dan linear. Jadi linear sesuai dengan bidangnya dalam mendidik. Nah, untuk teknik di sini kami punya lulusan D2 dan kemampuan murid yang heterogen. Nah, jadi kemampuan murid kami itu beraneka ragam. Terus kami juga memiliki pengawas sekolah. Kalau sebelum jarak datang, tapi sekolah tidak punya pengawas sekolah. Dan komite, ada komite, orang tua, atau wali, ada juga wali yang hadir. Dan kami juga mempunyai alumni yang sudah lulus dari sekolah sini. Nah, dengan kualifikasi dan latar belakang yang heterogen juga, jadi mempunyai latar belakang yang berbeda. Baik, kita bahas yang pertama, untuk strategi pemanfaatannya. Baik, yang pertama, dengan adanya kepala sekolah sebagai leader sekolah atau manajer, biasanya sekarang itu nyebutannya manajer. Nah, manajer sekolah itu berarti kepala sekolah. Dan guru lulusan guru penggerak menunjang perwujudan dan pengebebasan terhadap hak guru dan sekolah dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, yang kedua, teknik dengan kompetensinya mampu menunjang administrasi, mempengasihkan dan program sekolah. Nah, yang ketiga, dengan kemampuan murid yang heterogen, jadi memiliki kemampuan akademik dan non akademik, jadi memiliki keterampilan juga sesuai di sini. Ini dapat dikembangkan mulai pemberian jam tambahan ataupun ekstra kurikuler. Jadi kegiatan sekolah itu ada intra, ada ekstra. Yang ekstra itu di sini mulai dikembangkan, ada pengembangan diri, kayak vokal, ada English club ya, English club, terus ada tari juga. Nah, ini mulai dikembangkan olahraga, terus ada kayak apa yang lainnya juga ini baru dikembangkan. Dan mudah-mudahan jalan dengan baik. Nah, terus adanya kolaborasi yang baik antara pengawas, komite, alumni, dan sekolah dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pengembangan pada kegiatan sekolah. Baik sebagai narasumber akan memprogram kegiatan ikatan alumni dalam pengembangan sekolah. Nah, di sini kita juga bisa. Jadi kami suatu saat mungkin akan mengundang Bapak Ibu itu sebagai narasumber untuk kami jadikan program pembelajaran. Misalkan narasumber yang paling banyak akan kami ambil untuk anak-anak belajar bernyanyi, atau mungkin di sini ada bapak-bapak ibu yang pandai menari. Nah, bisa nanti kami jadikan narasumber ya untuk belajar anak menari. Nah, itu merupakan aset juga ya, aset dari akademik ya untuk proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada kesehatan. Nah, di Delipo ini terdapat dokter umum, ada dokter gigi, bidan, perawat yang terampil dan peduli terhadap masyarakat. Nah, strategi pemanfaatannya itu dapat dilakukan program kesehatan di sekolah dengan yang melibatkan OSIS seperti screening kesehatan, jadi pemeriksaan kesehatan, ada pemberian tablet tambah darah, terus ada program gosok gigi dan cuci tangan yang benar, pembinaan dokter kecil, sosialisasi kesehatan reproduksi dan program aksi bersih. Nah, memang biasa ada pihak yang khusus mengunjungi sekolah kita itu memberikan macam edukasi tentang kesehatan. Yang ketiga ada pemerintah daerah dan mitra terkait. Nah, di sini pemerintah daerah bisa bupati, camat, perangkat desa, dinas pendidikan, tokoh masyarakat, bisa WTI, terus ada dinas pemberdayaan perempuan, ada Polsek juga dan ada Babinsa Koramil. Nah, strategi pemanfaatannya ini dapat dimanfaatkan dalam mendukung program layanan. Nah, dengan pembentukan gugus tugas kecamatan layanan anak, pembuatan rencana aksi kecamatan dan desa, dan kolaborasi bersama sekolah, sosialisasi tata tertib lalu lintas, sosialisasi perlindungan anak dari narkoba, kekerasan seksual dan pernikahan dini. Nah, jadi biasanya Bapak Polisi itu memberikan edukasi tentang anak-anak yang memiliki itu harus sesuai dengan usianya. Jadi juga memberikan edukasi tentang kekerasan terhadap anak narkoba juga. Nah, mungkin dari sini mungkin ada yang mau ditambahkan, mungkin ada yang sesuatu yang kami cantumkan bisa Bapak Ibu atau masih masukan? Silakan, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, tambahan Bapak Ibu. Nah, karena itu hasil diskusi kita CDP dengan kepala sekolah dengan yang bisa terhubung juga dengan akademik juga. Mungkin ada tambahan lain dari perwakilan orang tua atau dari siswa juga boleh, dari tokoh masyarakat. Ada yang mau ditambahkan silakan, kalau tidak ada kita lanjut. Gimana? Lanjut dulu ya.
Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, selain modal manusia, di sini ada modal yang kedua, modal agama dan budaya. Nah, kita tidak bisa lepas dari modal agama dan budaya karena kita memiliki agama dan budaya. Nah, aset yang dimiliki yaitu memiliki warga sekolah dan masyarakat yang religius serta heterogen, yaitu OMK, Ormuda Katolik, dan JDP, Jaringan Doa Pemuda Pemudi, serta banyak terkait tokoh agama seperti pendeta dan pastor. Nah, yang kedua, kita memiliki warisan yang kaya akan budaya, disertai minat dan kreativitas yang tinggi terhadap seni. Misalkan ada tarian, ada musik, kerajinan tangan, ada bela diri, budaya motong, balale, danu, atau ada balahan. Nah, itu merupakan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Nah, terus strategi pemanfaatannya, banyaknya tokoh agama dan budaya dapat dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan di sekolah maupun pembinaan karakter dan akhlak di organisasi sekolah. Nah, terus ada workplace, serta pendampingan ekstrakurikuler seni. Nah, jadi budaya ini kita bisa jadikan school seni biasanya. Nah, terus kedua, kreativitas siswa yang tinggi difasilitasi dengan tersedianya sanggar, yaitu sanggar WAI di sekolah dan beberapa ekskul dalam pengembangan untuk melestarikan warisan budaya. Nah, jadi bapak-bapak ibu, sekolah kita udah punya sanggar, baru berdiri. Nah, itu namanya sanggar WAI. Ketuanya ada di sini, ketuanya. Jadi bapak dan ibu boleh ini ya namanya berpartisipasi untuk misalkan saya ingin di ekskul sekolah karena saya pandai nari, bisa nanti dijadikan narasumber. Dijadikan narasumber itu melatih anak. Nah, terus yang ketiga ada budaya galeri, ini bisa diadopsi untuk pembentukan karakter gotong sekolah anak. Nah, terus ini apa namanya? Nah, ini budaya galeri saja. Mungkin bapak itu ada masukan yang ingin tambahkan, ada budaya apa lagi yang bisa membentuk karakter siswa, karakter kita yang ada di sini nanti ada tambahkan. Ini ada masukan budaya, misalnya kan bapak ibu kan lebih tahu budaya yang ada di bisa kita adopsi dalam pembelajaran. Kalau kegiatan hari nasional itu tidak bisa dimasukkan ke budaya. Hari nasional misalnya ada ini, nah itu diadakan kegiatan apa untuk anak-anak tersebut. Nanti kami katakan berarti memperingati hari besar Ya, nasional. pokoknya 17 nanti akan apa itu kan bisa juga ya. Bisa ya, jadi memperingati hari besar dimasukkan budaya-budaya seni. Karena dia kan mengambilkan kegiatan dari anak-anak tersebut. Iya, kan budaya-budaya yang masukkan besar kan? Atau lagu-lagu nyanyi-nyanyi, lagu daerah, lagu perjuangan, misalnya akan tambahkan. Oke, terima kasih Bapak telah menambahkan. Mungkin ada lagi untuk tambahan? Ada yang bisa kami satukan di sini? Kalau kegiatan dengan biasa warisan itu ya. Betul. Nah, kalau itu apa yang bisa diambil Semangat apa gitu? Atau apa? Tapi ya, tidak tahu atau positifnya yang bisa diambil dari itu apa? Kalau nonton itu kan bisa lihat hal positifnya. Karena ini kan segala sesuatu itu dilakukan pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu kan sama dengan hal positifnya. Jadi nonton itu kan biasanya melakukan sebuah syukuran artinya karena nonton ini kan setiap tahun setiap akhir panen itu dilakukan. Setiap pagi gitu kan? Nah, jadi kita kaitkan tahun itu beda kan kita melakukan sama juga kita pertama kita melakukan syukuran karena mungkin kita akan pagi. Lalu yang kedua selain kita melakukan syukuran atau mengadakan syukuran kita juga akan kalau melalui agama kita juga akan mempersembahkan artinya bibit-bibit yang akan kita tanam kita kembali kita mandikan kalau kita mandikan tersebut kita tanam nanti. Artinya tadi kan pertama kita melakukan syukuran bersyukur karena kita dapatkan dia kedua kita ibaratkannya kita berdoa kembali sehingga kita di tahun berikutnya kita bersyukur lagi mendapatkan lagi. Berarti ada nilai religiusnya Iya lagi itu ya. kalau saya lihat mungkin itu yang positifnya. Sama untuk pewarisan budaya leluhur kali Iya. ya. Berarti hasil panen juga wujud syukur dan hasil panen sama pewarisan budaya leluhur gitu kan Iya. ya. Tapi ada juga yang terakhir di yang itu kita mengunsur bahwa pihak yang selalu membantu maka setiap kali kita tidak bertambah. Ya, misalnya kalau bahasa kami itu menggunakan akid kan, kami kan mengunsur pihak jangan sampai kembali lagi ke apa namanya kampung ini. Supaya kampung yang akan datang kita akan menghasilkan lebih baik dari kata itu. Tidak betul. Walaupun dari itu ucapan syukur atas kemenangan berperang sebenarnya kan ada kemenangan berperang. Tetapi dia dikolaborasi dengan risiko padi dan risiko baru selamat dari penyakit. Maka dari ketika nanti akhir yang nanti membawa lagi yang apa namanya pemerintah yang dirinya diundang kemudian akan bisa kembali ke dalam mungkin itu jadi terkait itu ada yang ilahi lagi gitu ada religinya di situ. Nah, karena setelah itu kita kan tetap menjalankan tantang lalak pasti kan. Tapi mas saya tahu yang itu. Ya kita tahu sewaktu kita nggak tahu tapi sekarang kita mengenai ekonomi atau pengalaman dan sangat sadar karena memang dari segi materialitas itu banyak. Lalu ditambah lagi karena
bahasa Bali di sini ada bahasa Bali. Ini tangan ini penyidik. Itu bahasa Bali kan. Harus itu bahasa apa sih kita gunakan satu ini supaya nanti kita tidak terlalu itu ya. Bukan sekolah itu supaya kita tidak anak-anak masih kenal ini bahasa aslinya. Karena kalau bahasa ibunya mereka dah lupa, karena dah terlalu begitu kan, sehingga mereka pun tidak tahu bahasa sendiri. Tapi kita kan bisa juga mengangkat budaya bahasa, walaupun itu misalnya ada. Lalu kedua kita tadi budaya seperti Pak Manusi tadi ada nasional. Kami di sini kami sering merayakan Hari Anak Nasional, ya. Kita sering merayakan Hari Anak Nasional di sini SD mereka saya yang seperti itu. Nah, alangkah baiknya nanti kalau kita berkolaborasi dengan SD dengan orang kampung, kami pernah SD kami juga yang kita bisa merayakan Hari Nasional. Kita ada perlombaan dulu di situ, Hari Anak Nasional kan pada tanggal 23 Juni. Tapi kita bisa ubah pada bulan-bulan berikutnya. Yang penting momen untuk anak-anak paham Hari Anak itu yang pertama. Lalu tadi menyinggung tentang ada stakeholder kita. Di kampung ini ada stakeholder yang dibina oleh desa namanya PATDN. PATDN ini itu berbeda dengan PATDN. Dia ini bergerak di bidang pemberantasan kejahatan. Ini yang di bawah Departemen Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan. Mereka di bawah Pemberdayaan Perempuan. Ya, jadi pernah saya lihat, walaupun ketua yang aktif, tapi ada mereka yang aktif anggotanya. Karena itu sebenarnya juga untuk memberikan penghargaan kepada anak kita bisa membuat mereka menjadi narasumber di sini kan. Dengan sekarang mereka sering pertama info dan aktif. Dalam hal ini juga mereka tidak ada. Ini nanti dalam sini. Jadi itu, supaya nanti mereka juga bergerak di kemasyarakatan bagaimana membina anak tentang kesehatan anaknya kan. Jadi ini ada badan khusus, walaupun mereka tidak dengan BPI, tapi mereka tidak ada update sendiri, tapi mereka di bawah Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan tadi, Pemberdayaan Perempuan. Tapi mereka di bawah desa, kan begitu pasti, karena desa yang mengesahkan mereka, kan begitu. Dengan mendapatkan sekian mungkin bisa kita kerjasama dengan mereka, terutama mereka punya anak. Mungkin ini kali ya Pak ya untuk yang PATDN tadi untuk modal sosial kali ya. Ya boleh kita masuk. Karena kebetulan itu masalah apa mereka juga bidang itu perkawinan dini mereka ya bisa menghandle misalnya supaya jangan dapat terjadi perkawinan dini mereka lah. Itu ada minggu itu kan. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi yang dengan modal budaya yang ada lahir dari sini yang perlu dilestarikan atau apa gitu? Sama penari itu ya ada. Satu kalau di Ngomong itu kita mengangkat seninya karena di situ ada karya-karya kan. Ada karya-karya khusus memang ada karya yang dilakukan ya nanti akan dapat nanti contohnya ya berarti memang tahun ini ada ya Pak ya tahun ini Pak ya berarti memang positif tahun ini ada nggak yang kamu juga di sini? ini ada nah minum biopadi Apa Pak? itu tidak serempak itu siapa yang mau saja sama-sama minum biopadi Kalau darah hancam, Beda-beda setiap desa. nah maksudnya kamu gimana kita beda nggak kompak di sini minum biopadi yang penting kalau saya minum biopadi mungkin tak tunda mungkin minggu depan dia langsung dia datang tidak sering Satu harinya maksudnya bisa hari, bisa besok, bisa tapi itu tergantung pribadi orang yang di sini minum biopadi tapi dari kamu juga karena dia mungkin doa di tempat hatinya sama ya Minum biopadi kalau narus itu masuk apa? narus Narus. sebulan dan lalu Baik. budaya narus itu setiap mungkin 7 hari atau 10 hari anak lahir mereka tak Mengadakan narus. mengadakan itu apa kalau kalau itu nikahan dari nikahan mandi tadi sana ya kambing ya kambing nikah nikahan hari yang 2 hari nanti sama orang tua buat kalau sini harus narus budaya juga tuh iya budaya ya Ada lagi? Cepat dulu. Cepat pulang. oh ya Ada lagi 1 bulan. ya Nggak ada ya? Gitu ya. oke lanjut ya terima kasih ya Bapak ya udah memberi masukan ya oke baik kita ke modal sosial nah di sini ada aset nah memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi terkait seperti pemerintah daerah, dinas sosial perlindungan perempuan, Wahana Visi Indonesia, Puskesmas, Babinsa Hamil dan Polsek. Nah, terus ada yang memiliki komunitas praktisi, di antaranya ada KKG, nah ini tuh khusus guru SD, KKG, MDMT, Jodan Info, nah ini untuk SMP.
Nah, PKK ini itu desa, perangkat desa, Pokdawis, dan kelompok sadar wisata, kebetulan ada ketuanya di sini juga. Ada Gapoktan, gabungan kelompok tani. Nah, terus ada Karang Taruna, lembaga musyawarah desa, ada Balai Daya, Dewan Adat Daya atau biasa disebut DAD. Terus ada lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Nah, terus adanya peraturan atau tata sekolah. Nah, ini merupakan aspek sosial. Ini ada strategi pemanfaatan. Nah, yang pertama adanya program layak anak yang dapat diaplikasikan sekolah dengan merekrut anggota OSIS sebagai bagian dari gugus tugas layak anak di sekolah. Nah, yang kedua itu dengan adanya berbagai komunitas praktisi di berbagai bidang dapat dijadikan sebagai peningkatan pembelajaran dan keterampilan di sekolah, baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya dengan adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, ini dapat menjadi sumber motivasi bagi murid di sekolah untuk melakukan yang terbaik dan berprestasi. Nah, kita berharap siswa kita ya didukung oleh masyarakat, orang tua untuk berprestasi. Nah, dari sini mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Ya baik, yang tadi bisa dimasukkan ke sosial lainnya Pak. Kita mulai dari yang kan. Komunitas praktis. Ya, ada dari dinas kebudayaan desa, tapi dia terlalu desa. Ya, kan desa. Ya, saya di modal sosial. Mungkin ada masukan lagi? Di kampung itu sebelah. Tidak ada juga. Kita tidak ada kampung di sini, tak ada kampung kampung. Tapi kalau bukannya ada ya? Bukannya ada. Berarti nanti kalau kita Bundes ada. Bundes boleh. Karena aku yang membawa. ya, betul. Ya, menjadi yang saya itu memang mudah-mudah di belakang Taruna. Ya, betul sekali. Ada. Kalau kita masih membawa dulu, kami kan. Ada. Ada Taruna ya. Jadi bisa dimasukkan bundes nih, Bu. DPD tak ada masuk kan? Ya, keuangan enggak ada. Keuangan enggak, kalau keuangan ada finansial nanti. DPD. Maksudnya bergerak di keuangan ya? Bundes keuangan. Oh ya, di keuangan ya. DPD itu kan masih. Jadi itu pengawasannya. Badan. Spesial besar. Ya. Sama dengan PAPN tadi. Kan ini saja ya. Oke. Nah, kita lanjut ke modal fisik. Nah, di sini ada aset yang kita miliki, itu memiliki satras berupa perpustakaan, laboratorium IPA, 3 ruangan kelas dan ruangan guru. Nah, jadi masih DL ini ada WC juga, maksudnya tapi tidak disebutkan. Ya. Ya. Nah, terus ada bangunan sekitar sekolah, ada gedung pendidikan seperti ada PAUD, atau TK, terus ada SD, nanti ada SMP, nah kita juga ada SMA di gedung sana. Terus ada puskesmas juga, ada posbindu, tempat ibadah, gedung serbaguna, UPTD, pembibitan benih tanaman. Nah, selanjutnya ada memiliki sutet. Nah, kita juga ada sutet di sini ya, kampung ini. Terus ada tower sinyal dan penampungan air. Nah, terus kita juga memiliki lapangan sepak bola dan lapangan voli baik di sekolah maupun di desa. Nah, ini ada strategi pemanfaatannya. Yaitu yang pertama, dengan adanya beberapa bangunan gedung tersebut dapat memberikan kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai nanti sebelum belajar dan menunjang kesejahteraan murid dalam menjaga dan mengembangkan diri di berbagai kegiatan. Nah, hal ini kita lakukan dalam bentuk konsentrasi dan studi di rumah. Nah, selanjutnya dengan tersedianya lapangan olahraga yang memadai, ini memudahkan murid untuk menyalurkan hobi dan mengembangkan bakatnya di bidang olahraga melalui turnamen yang diadakan misalnya agenda kelas meeting maupun school meeting. Nah, ini biasanya kelas meeting ini dilaksanakan setelah kegiatan evaluasi. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditambahkan dari para kami mungkin bisa ada yang kurang. Silakan. Mungkin kita punya beberapa lagi di sini, tapi tidak tahu mungkin saya dimasukkan di sini dan pemanfaatannya. Irigasi mas mana ya? Irigasi. Irigasi kalau irigasi tak bisa Satu ya. pertanyaan juga kan? Ya, irigasi. Bagaimana untuk air kalau kita Ya, berarti nanti asetnya di kantor irigasi. Apa Pak? pasangannya? Pesan rakyatnya ada Pak? Berjalan ya Pak ya? Bulan berjalan. Kasih. Tapi Dia kan bisa. kan besar pasangannya. Ya, saya juga tahu ada masalah itu kalau ditanya mesti enggak. Kalau bisa saya jawabnya. Jadi ketika pembelajaran kita juga tidak bisa menggunakan masalah itu karena dari Ya kalau dia di sini kan masih bisa. Matematika barang nggak bisa. Itu di lawan itu. ya, kita bisa tentang sosial juga gitu kan. Jadi penjual satu dengan penjual lain itu harus akur. Ya masih juga itu tentang perdagangan namanya. Ya masuk irigasi itu. Ya, Irigasi apa harus ini? baik akan dilaksanakan irigasi. Kira-kira apa lagi ya? Satu pembelajaran. Apa nih Pak? Kira-kira itu tidak ada? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke 5 ya, modal finansial. Nah, di sini aset yang dimiliki yaitu ada dana bos, jadi setiap sekolah memiliki dana bos, ada dana PIP. Nah, kalau yang BJP atau CIU ini nanti akan saya tanyakan sebenarnya apakah benar ada atau tidak. Nah, ada sewa kantin atau koperasi sekolah, terus ada bantuan dari mitra seperti Wahana Visi Indonesia. Nah, strategi pemanfaatan.
yaitu penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan operasional sekolah. Yang kedua, itu bantuan berupa materi yang diberikan Warna Visi Indonesia berdampak pada semangat guru dan murid untuk berkarya dan berprestasi. Nah, biasanya kalau Warna Visi ini kan memberikan suatu hadiah-hadiah gitu ya, supaya siswa semangat sekolah. Nah, terus kalau PIP ini untuk pembiayaan anak-anak yang kata PIP itu untuk kebutuhan mereka sekolah. Kalau BOS itu udah pasti untuk biaya operasional. Cuma yang kami belum tahu di sini yang kami gali itu tentang kami ini DJP itu kan tentang itu. DJP. Apa namanya? Kayaknya salah maksudnya. DJP itu DJP itu pajak online. kalau DJP ada Bukan, itu kemarin mungkin agak kurang kedengaran dulu dari yang itu. DLP mungkin DLP salah. DLP itu pajak online. Itu penyampaian dari itu guru SK Pak. Beliau kan soalnya pokoknya kerja pusat firman gitu lah. Ini yang si DLP, si cabangnya. DLP ada. Nah, DLP. di untuk ibu tadi anak lima kan DLP-nya. Oh gitu, ada ya anak apa ya? Ada. Nah, Di anak bawahnya yang lima cuma untuk Lahannya mana salahnya? Lahannya. Lahannya. nah, tapi kan setidaknya dengan ada lahan kan itu juga Tapi kan bisa oh, jangan ikannya. Betul, karena anak itu kan Kemarin mereka menawarkan waktu di benar tidak tujuh kemarin menawarkan proposal tak akar tuh. Mereka mau. nah kan ada berarti. Tapi kena pusatnya di menurut di sana kita di rumah aku bingkai mah. Itu itu. Desanya desa Pondok Biru, kantornya di Dusun Bingkai. Simpan kantornya di Penurunan Nakas kan ada, dengan jalan memang Pak Jair itu pernah menawarkan untuk mengajukan di sini. Oh, itu apa itu? Tadi kalau Pak Jeng mengajukannya. kemarin waktu COVID kan kayak ngumpul-ngumpul kan satu kali, kita pengen ngumpul kemarin. Lanjut. Berarti disediakan modal untuk kita bekerja sama dengan Mas Sekolah. Ngumpul soal kali bersama. Ada lagi Pak? Selain ini? Dan Ada. Tidak ada. Kalau dia bukan gimana sih? Ucil bisa kamu di Mas oh, Sekolah. di sekolah untuk membantu sih, tapi kalau ada dia kalau membantu. Kerjasama ya. Kalau itu biasanya kalau di tangan sini, kalau kita lihat kalau dari sekian persen gempa penduduk, sekian persen gempa anggota, itu kalau anggotanya aktif semua bisa dapat bantuan. Kalau untuk kerjasama dengan sekolah juga rata bisa. Ini kan mau dikoordinasikan dulu. Kan bantuan ini kan kadang-kadang dilihat dari keaktifan anggota. Kalau sekian persen anggota anggotanya, tapi baru sekian persen yang aktif, nggak akan selesai juga sih. Dari sekian persen baru sekian persen yang aktif mungkin lebih sekian. Yang pada dasarnya itu kerjasama dengan sekolah ada, terutama untuk sumber memberikan segala materi kan, memberi materi dari mana untuk menerima segalanya yang pasti lah, kan seperti itu. Karena selama ini kan dari dimanapun kadang-kadang mereka sering mensosialisasikan ke sekolah kan, untuk supaya anak itu bisa mampu kan itu. Kalau misalnya bantuan duit, ya mungkin benar kata tadi kalau memang dia aktif, tentunya ada kan, kalau dia aktif kan mungkin kan gitu. Ya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah memberikan masukan. Ini sangat bermanfaat sekali ya masukan sekali ya saya digunakan untuk pemanfaatannya untuk di dunia pendidikan. Nah, baik kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ada modal lingkungan atau alam. Nah, dari kita ini memiliki tempat wisata yang dikelola baik oleh Pokdawis seperti yang pernah bawah. Terus memiliki kebun karet, rotan dan populasi bambu yang sangat banyak. Terus ada lingkungan sekolah yang masih asri, sangat asri. Terus ada lokasi dan jalan yang mudah dijangkau. Nah, jadi sekarang ini sekolah kita memang sudah bisa dijangkau. Nah, terus strategi pengembangan yang pertama itu adanya tempat wisata yang dikelola Pokdawis ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar murid dalam penciptaan karakter cinta alam dan lingkungan. Yang kedua, sebagai tempat observasi maupun praktikum dan penelitian sederhana serta kajian dengan memanfaatkan hasil alam. Nah, baik dari modal lingkungan atau modal alam mungkin ada masukan yang diceritakan. Mungkin di sini punya kebun apa yang kami tidak tahu bisa diceritakan atau kekayaan alam apa yang bisa disampaikan di sini. Sawit, jadi sawit ini bisa digunakan di pembelajaran yaitu untuk pendidikan ya. Kalian juga sawit ya. Oh ya, saya masukkan di sana itu sawit untuk pengembangan dia tak pendidik untuk kegiatan pembelajaran atau pengelolaan hasil karya. Tapi pada saat ini ya. Memiliki kebun tengkawang, durian. Durian. Durian yang pada mana ya? Durian dikenal dengan ini masalah. Karena tidak masalah kan kan? Yang ini sangat terkenal ya. Yang orang pernah kan? Yang bagus pengelolaannya. Mungkin ada lagi yang bisa kami manfaatkan untuk dunia pembelajaran. Kalau ada kita masuk ke sini bisa digunakan. Di sana, di sana.
Ada sayur kayaknya ya. Sayur ya, belajar. Ada sayur. Nah itu kalau memang bisa sebagai kalau seandainya ada pertanian kita kan bisa nyampe Ya, nyambung sama edukasi ya Pak ya. Ada manen. Satu belajar. Ya, lagi mau kan nanti jadi aset juga di situ kan aset wisata. Ada. Agak itu lihatnya. Tapi itu kan jawabannya. Ya makanya ada juga Yang lain berarti ya. Terakhir, oke kita lanjut aja ke modal politik. Nah, ini sebenarnya saya kenal juga. Nah, di sini nah terjadi kolaborasi yang baik antara kepala sekolah dan kepala desa serta camat. Nah, terus kita juga memiliki DPRD. Nah, strategi pemanfaatannya dengan terjadinya kerjasama antara kepala sekolah dan serta camat, maka dukungan untuk program-program sekolah akan berjalan lancar yang biasanya dikomunikasikan pada musrembang. Nah, yang kedua, dengan adanya anggota DPRD yang berasal dari wilayah asal Jeripo, ini memudahkan untuk mendapat informasi mengenai program DPRD terkait dengan pendidikan. Mungkin ada masukan lagi? Betul nggak ada anggota DPRD di tadi diskusi? Ada ya? Berarti bisa kita komunikasi sejauh sini. Oke. Sama kemarin tuh yang buku itu, yang minggu lalu itu dapat dari salah satu anggota dewan. Kita dapat SMP yang dapat SMP yang banyak. Yang membantu itu aspirasi kalau buku itu pribadi. SD itu dari dinas. Dari dinas ya. Oh, mungkin lah itu. Bukan dari sekolah. Kalau itu Palek. Yang Itu yang kayak yang pokoknya yang itu yang aspirasi tadi yang bilang semua aspirasi sekarang kan di yang sekolah semua. Nah lagi ke dalam. yang tangani dinas. Kalau yang bantuan buku itu pribadi, kemarin kita dapat dari SMP itu yang berikut itu sudah Berarti kalau yang pribadi, yang SD dia dapat. SD nya ada datanya, SD seluruh SD. Berarti bukan SD kita. Ya, kalau yang SMP-nya SMP 1 dan Mungkin 2. yang di sini DPR-nya pelit kali makanya. Oh iya, yang ini DPR sudah bukan DPR itu. Yang buku ini. Ya, DPR memang. Dapat berapa 25 mata pelajaran, 6 pelajaran. DPR apapun dapil dari info enggak sama. Bukan dapil sini ya. Mau pakai Dapil. Nah, Kalau belum nanti saya kasih tahu kalau anak ya dapil anu, dapil. 5. Bukan Tarangan sana. Oh. Jadi, Oh, belum pakai Pak. Tarangan menjalan sana. Enggak tahu juga. Oke, baik itu saja. Sudah ada 7 aset yang kita bahas. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu atas masukannya. Nah, ini merupakan ilmu bagi kami dan ilmu juga bagi kita semua agar kita bisa menggunakan program-program sekolah dan menggunakan aset-aset yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Bu Damai. Oke, terima kasih Bu Eni dan Bapak semuanya yang telah memberikan masukan dan tambahan. Di sini saya catat untuk tambahan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk bagian budaya tadi ada budaya notong, narus, sama biopadi. Kemudian untuk lingkungan ada tambahan lagi dari kebun sawit yang dikatakan untuk pembelajaran prakarya. Ada kebun durian, ada kebun buah dan sayur untuk eduwisata lah untuk anak-anak gitu ya, misalnya pembelajaran untuk mencangkok dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk bangunan fisik ternyata ada kita punya pasar rakyat ya, pasar rakyat. Kemudian ada irigasi. Kemudian untuk finansial ada BUMDes, DLP, dan CU. Untuk lingkungan dari kemudian yang politik dan lumayan bagus nih, sudah dapat bantuan kan, berarti memang benar-benar udah terjadi kolaborasinya dengan baik gitu ya. Oke, mungkin itu saja kayaknya ya. Ini kami tampilkan lah untuk kegiatan dokumentasi, kegiatan anak-anak dalam proses pembelajaran apapun di luar pembelajaran. Yang misalnya Bapak Ibu yang di rumah, sebagai orang tua, kegiatannya seperti inilah, upacara bendera, kemudian kemarin ada ikut kegiatan LG3 Penggalang Penabang, kemudian ada ikut lomba tari di Abang juga, kemudian menyanyi solo, dan ini ada kegiatan Natal bersama di sekolah, ada Bu Wendy dan Pak Daso yang memandu untuk sebagai pemimpinnya, dan ini kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ini ada kegiatan yang hari Sumpah Pemuda, kalau nggak salah ya Bu ya. Masih kegiatan di kelas, kita memanfaatkan alam yang ada, tikung, kemudian ini ada lomba kelas, ada pembagian hadiah, masih pembelajaran di kelas juga masih pembelajaran di kelas. Nah, ini untuk sanggar tari UA ini proses latihannya dipimpin oleh Ibu Suci. Mungkin itu saja yang kita diskusikan. Semoga memang kedepannya kita bisa berkolaborasi kembali baik dari orang tua ataupun warga di sekitar lingkungan sekolah dan kita yang terdekat ini ketenagaan dengan SD ya Pak ya. Nah, mungkin lebih berkolaborasi lagi untuk menunjang pembelajaran yang lebih baik untuk murid kita.
Untuk mengakhiri kegiatan ini, saya minta untuk Bapak Kusagi untuk akhiri dalam doa, Pak. Pak Kus, persilakan. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.